Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan semoga ya teman-teman ya, di awal bulan ini kita menyambut bulan dengan penuh full senyum. Semoga saja teman-teman. Oke. Dimana tetap secangkir kopi harus selalu ada teman-teman ya, untuk menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama dari segi market cap di sini belum menunjukkan perform yang cukup positif teman-teman ya, masih dalam kondisi penurunan sekitar 3%-an teman-teman dari segi market capnya. Sedangkan daripada Fair and Greed Index teman-teman bisa kalian lihat sendiri, dia berada di area 56 masih sama teman-teman. Untuk parameter Bitcoin sendiri ketika video ini dibuat teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri di sini Bitcoin sedang bermain-main di area 63.000 something sampai di area 64.000 something ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin teman-teman belum menunjukkan perform yang cukup positif. Oke, masih merah merona-rona alias meronta-ronta. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, sesuai dengan requestan daripada teman-teman, toh kita juga udah lama juga ya nggak bahas salah satu token ini, yaitu tentang Bitget Price ya. Jadi bagaimana, apakah kalian masih hold daripada Price atau udah cut loss ya, atau udah dijual semua gitu teman-teman ya. Ya semoga saja teman-teman walaupun kalian merasa kecewa dengan Price, setidaknya saya harap teman-teman masih ada lah walaupun hanya sedikit teman-teman. Oke, jadi kita bahas aja ya perkembangan daripada Price ini, apakah potensi untuk ke Rp1 atau tidak gitu teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, untuk harga Price sendiri teman-teman, dia berada di kepala 8 dengan 70 di belakang koma, dan dia berada di urutan ke 681 via coin market cap ya teman-teman. Masih sangat jauh lah ya untuk masuk ke dalam 100 besar gitu teman-teman. Cuman harapan terbesar kita kan ya, walaupun kita nggak ada yang tahu gitu ya masa depan kripto itu seperti apa, setidaknya kita ada harapan lah ya untuk Price ini bisa ke area Rp1. Oke, jadi apakah Price ini bisa ke Rp1 ya, kita akan bahas teman-teman. Jadi kalau kita mengacu pada supply-nya ya, untuk Price ini kan sama kayak Shiba Inu 1 kuadriliun ya teman-teman ya, dan dia udah melakukan pembakaran yang cukup besar di atas 50% bahkan 60%-an teman-teman untuk pembakaran daripada token Price. Dan dia udah ada di Ethereum juga, ada di Binance Smart Chain juga, dan ada di Price Chain juga gitu teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya dia memiliki teknologi yang bisa diandalkan ya. Kalaupun Price ini mau ngembangin dengan secara signifikan gitu teman-teman ya, ini tidak menutup kemungkinan Price ini juga bisa ke Rp1. Cuman ya kalian harus tetap disclaimer, kenapa Price ini harganya malah cenderung di bawah banget gitu ya. Ya karena satu teman-teman ya, saya juga nggak mau munafik ya, saya juga nggak mau ngebagus-bagusin, nggak mau ngejelek-jelekin juga, tapi kita berbicara secara fakta ya. Kenapa Price ini harganya masih cenderung jauh dan dia masih memiliki 70 di belakang koma, padahal suplainya hanya 1 kuadriliun gitu kan. Nah, sedangkan dengan suplai 1 kuadriliun, altcoin lainnya udah mampu lah ya, mungkin di area 60 atau di area 50, bahkan ada yang di area 40. Salah satunya pemicunya adalah dari ketidakpastian developernya itu aja teman-teman ya, yang membuat para komunitas itu kecewa. Kenapa? Karena developer ini teman-teman selalu memberikan announcement, yang dimana announcement tersebut kadang bisa dipenuhi, kadang diundur, tapi diundurnya nggak jelas juga. Itu yang membuat salah satu pemicu sedikit kekecewaan daripada holder Price, walaupun holdernya juga cukup banyak gitu teman-teman ya. Kedua teman-teman, Price ini belum begitu banyak diminati oleh para whales. Kalaupun diminati oleh para whales, saya kira harga Price akan mengalami lonjakan harga. Nah, yang penting satu untuk Price saat ini teman-teman ya, yang penting satu, developer udah mulai konsisten nih ya, developer udah mulai mengembangkan sesuatu lah ya. Semoga saja dia konsisten gitu teman-teman. Dan kalau kita berbicara partnership itu sebenarnya bagus untuk jangka panjangnya ya. Price ini kalau berbicara tentang partnership, dia udah nggak diragukan. Partnership di mana-mana loh teman-teman ya. Partnership di mana-mana ya kan, itu bagus untuk masa depan sebenarnya, untuk perkembangan ekosistem daripada Price itu sendiri. Nah, untuk saat ini teman-teman ya, koin Price atau token Price ini saat ini sedang menjadi sorotan. Nah, jadi di sini ada beberapa poin teman-teman, ada 4 poin ya.
di mana beberapa alasan ya, mungkin Bitcoin lagi Bitget Brush ini mampu mengalami rally. Satu adalah keanekaragaman ekosistem Bitget jauh lebih beragam ya teman-teman. Jadi ekosistem daripada Brush ini memang sedang dikembangkan untuk saat ini ya. Terus yang kedua adalah kecepatan daripada transaksi yang diklaim blockchain daripada Brush ini mampu melakukan transaksi 100.000 transaksi per detiknya teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah di mana blockchain daripada Brush ini bisa dikatakan cukup hemat biaya juga teman-teman ya. Poin keempat adalah penerapan yang lebih luas. Bitget memiliki produk yang lebih beragam yang menarik bagi kategori pengguna yang lebih luas lah ya. Nah daripada Brush ini ya, saat ini ada yang namanya startup juga ya. Terus ada yang namanya exchange Brush gitu teman-teman ya. Pasar real estate-nya. Jadi beragam sebenarnya untuk ekosistem daripada Brush ini sebenarnya bagus-bagus seperti exchange-nya Brush ya teman-teman. Terus Brush ini dulu ada walletnya ya teman-teman. Coba kalau walletnya dikembangin itu pasti mantap jiwa juga ya. Terus si Brush ini juga memiliki blockchain yang diklaim memiliki 100.000 TPS ya per transaksinya, per detiknya gitu teman-teman. Semoga saja ya. Ya walaupun untuk saat ini memang foodnya banyak sekali untuk ber-AS, tapi setidaknya dia yang perlu kita acungi jempol yaitu satu teman-teman ya. Developernya dia kuat mental juga teman-teman. Developernya kuat mental, di mana banyak token-token yang bareng usianya seumur Brush teman-teman. Banyak yang udah rakpul juga, banyak yang udah scam, tapi Brush ini masih mampu bertahan gitu ya. Itu poin plusnya untuk Brush. Dan semoga saja di momentum tahun 2025 ketika kita mungkin bisa masuk masa bull run teman-teman ya, semoga Brush ini bisa ikut andil mengambil posisi kenaikan harga. Semoga saja seperti itu. Walaupun nanti Brush ini nggak ke Rp1, setidaknya dia mampu kill 2 atau 3 zero teman-teman. Ini sudah sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Kalau dia kill 3 zero berarti dia akan memiliki sekitar 5 zero di belakang koma ya. 5 atau 7, 5 atau 4 ya. Kisaran itu. Kalaupun dia mampu kill 2-0 itu juga cukup luar biasa teman-teman. Mungkin dari sebagian orang-orang juga udah merasa cuan gitu ya. Mantap. Nah, dimana kalau kita masuk ke akun X daripada si Brush ya teman-teman, dimana sebenarnya di sini kalau kita berbicara ini ada apa ya, recap weekly-nya gitu teman-teman. Kalian bisa cek sendirilah ya apa aja di sini yang tertera di dalam recap weekly-nya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk perkembangan Brush ini cukup positif dari segi partnership ya, kerjasamanya nih. Ini banyak sekali teman-teman partnership yang sedang terjalin untuk Brush ini ya. Dan saat ini ya untuk keaktifan tim dari Brush ini jauh lebih bagus dibandingkan tahun-tahun kemarin gitu teman-teman ya. Semoga saja ya Brush ini semakin membaik lah ya teman-teman seperti itu. Karena gini ya, walaupun Brush ini ya memiliki apa ya, memiliki fooder yang cukup besar, yang dikatakan Brush ini rakpul lah, scam lah ya, developernya nggak dengerin investornya lah ya, dikasih masukan malah diblok ya. Memang itu fakta teman-teman ya. Saya sempat diblok juga ya karena memberikan masukan juga teman-teman ya, di akun resminya saya sempat diblok juga ya, ditendang juga. Tapi ya nggak masalah teman-teman, setidaknya di sini saya masih ada Brush ya, saya masih ada Brush dan saya masih menaruh harapan nih, walaupun harapannya nggak apa ya, nggak mulu-mulu kalau saya teman-teman. Cukup Brush ini ke area 0,5 rupiah, 0,1 rupiah gitu, itu udah lebih dari cukup buat saya teman-teman ya. Karena apa, saya juga ya dikatakan banyak ya juga enggak, dikatakan sedikit ya lumayan gitu teman-teman untuk koin Brush saya ya. Jadi semoga saja sih ya. Toh saya juga sudah berspekulasi nih di Brush ya. Semisal Brush ini stagnan gitu ya, saya udah siapkan mental aja. Memang dana yang saya masukkan ke Brush itu memang dana yang siap hilang gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya ditanya pribadi tentang Brush, karena banyak sekali yang bertanya, Bang, bagaimana nih updatean tentang Brush, kedepannya seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, Brush ini masih ada momentum ya. Brush ini masih ada momentum. Seandainya aja teman-teman ya, Brush ini ya mampu listing ke dalam exchange-nya Binance, Kraken, saya kira harganya akan meledak
Itu teman-teman ya, saya kira harganya akan meledak dan semoga saja si Bryce ini segera menyusul Baby Doge, yang dimana Baby Doge juga membutuhkan waktu yang cukup panjang tuh biar bisa masuk ke dalam exchange-nya Binance ya. Dan semoga saja Bryce ini juga dalam waktu dekat bisa masuk ke dalam exchange-nya Binance gitu ya. Oke, jadi buat kalian semua para pemegang Bryce tetap semangat ya. Kita tunggu saja momentumnya, semoga saja dalam waktu dekat ada momentum bullish untuk Bryce. Dan salam